hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan pesan tiga pembicara tadi semangatnya sama. Pemerataan, keadilan. Saya lebih fokus pada sila kelima, keadilan sosial, dan termasuk daerah kepulauan, pegunungan, pantai, dan lain sebagainya harus maju. Kurang lebih itu yang saya tangkap, dan silakan elaborasi lagi dari pemikiran tiga pembicara. Ya. Orang timur aja. Orang timur aja semuanya. Orang timur semuanya. Boleh. 1 menit saja Pak. Supaya lebih ini. Yang pertama, soal judul itu bisa dibicarakan. Undang-undang itu kan pasal per pasal kita bicara, negosiasikan. Papua bisa, Aceh bisa, Jogja bisa. Jogja 5 tahun, 2 periode. Nah, yang kedua, pertanyaan Bu Siti, apakah Undang-Undang 32 dan 33 tidak cukup endorse daerah-daerah yang maju? Memang salah satu alasan kenapa undang-undang ini karena dua-dua itu tidak menjawab masalah kami. Ya, jadi dua-dua undang-undang itu, baik 32 maupun 33 tidak menjawab masalah-masalah dasar kami. Daerah kepulauan, mungkin daerah rata mungkin terjawab ya. Nah, kenapa begitu banyak sekarang menuntut? Kenapa begitu daerah begitu banyak menuntut? Itu pertanyaan yang menarik, Bu. Saya kira, Bu, sudah terlalu lama mereka menunggu. That's the point. Kami sudah merdeka, kita sudah merdeka 65 tahun. Maluku ikut dirikan Republik ini tahun 45. 1 dari 8 provinsi dirikan Republik ini. Tapi nomor 3 termiskin di Indonesia sekarang. So, ada yang salah, kan begitu. Menurut kami, faktor geografis harus kita atasi. Itu sudah given. Tuhan sudah kasih itu. Tapi Tuhan kasih kita akal dan pikiran untuk bagaimana cari akal supaya rakyat di daerah itu sejahtera. Salah satu upaya kami adalah melalui undang-undang ini. Kira-kira. Terima kasih, Pak. Oke, saya berikan kesempatan dari kanan dulu ya. Pak Jong. Orang timur semua ya. Kita mendukung kasih saya dari barat loh, dari Sumatera Barat. Oh, bukan negara kepulauan. Menurut saya ada 2 pemikiran. Pertama, selagi negara kita tidak berorientasi ke maritiman, seperti Inggris misalnya, Amerika atau Filipina misalnya, ini memang akan berat. Yang kedua, persoalan ekonomi kita tuh ada di Jakarta. Nah, inilah salah satu penyebab kedua misalnya. Nah, sekarang mungkin kepada Pak Jo juga, ada banyak contoh di dunia ini negara kepulauan yang ternyata juga mampu memberi kesejahteraan kepada bangsa-bangsanya. Amerika itu sangat jelas, Filipina, Yunani, dan mungkin sebagainya. Nah, kira-kira model apa sebenarnya yang paling dekat dengan kita? Kalaupun tidak mutlak-mutlakan, paling tidak mendekati atau relatif. Kenapa? Karena ini persoalan mendasar itu adalah persoalan keadilan. Saya sangat yakin dan percaya dengan Pak Alex tadi bagaimana kecewa dalam arti orang Maluku katakanlah yang dulu itu dalam arti dia bukan hanya perebutan saja oleh bangsa Belanda, tapi juga bangsa-bangsa lain di dunia karena rempah-rempah yang hebat gitu. Nah, sehingga ini menjadi persoalan mendasar. Jadi kalau ada contoh. Yang kedua, nah kira-kira kalaulah ini katakanlah tidak berhasil atau kan tanda petik masih ditunda ya seperti kebiasaan pemerintah kita lah, ya, ditunda gitu. Kira-kira apa yang paling tepat bunyi atau nama undang-undang ini kalau dia berdiri sendiri misalnya sehingga lebih menjual. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga soal UNCLOS, soal PBB, soal konvensi. Saya melihat hampir tidak umumnya kita konvensi PBB itu khusus untuk kewilayahan-wilayahan. Karena orientasinya pada dasarnya adalah bagaimana mereka berdagang, bagaimana mereka mengambil keuntungan banyak-banyak dari wilayah kita. Termasuk mencuri ikan itu. Bahkan pemerintah kita dalam tanda petik oknum tertentu itu membantu itu. Karena senang dengan rente-rente. Kalau 3 triliun per tahun dari ikan, 30 triliun per tahun untuk FAO, saya percaya. Kenapa? Orang Thailand nggak punya laut luas saja kok ikannya lebih besar dari kita kok. Padahal luas negara kita mungkin 10 kali lipat. Itu aja. Jadi itu aja pertanyaan. Saya John di sini aja. Iya, Pak John di sini. Ya. Coba. Ya, Pak Ketua sudah sini ya. Terima kasih. Saya Jadi dari Pulau Terluas. Dari Indonesia Tengah sebenarnya ini, Banjarmasin Pos saya. Oh, iya. Jadi Tiga terbatas, Pak.
memang di sana banyak kepulauan juga sebenarnya. Tapi saya melihatnya begini, kalau saya lihat pembicaraan dengan DPR maupun birokrasinya pemerintah ini sepertinya ini alot lagi nih kayaknya ini. Apakah mungkin nanti Pak Ali kita ini berkeras untuk tetap terciptanya undang-undang ini? Sementara saya lihatnya dari Pak tadi kan ini kan ada semacam alasan-alasan ini tentang adanya beberapa kriteria yang membuat undang-undang itu kemungkinan hanya masuk ke keputusan pemerintah atau presiden. Nah, sedangkan ini sudah 5 kali nih tertunda terus gitu. Ya mungkin ada doa juga semoga nanti Jokowi jadi presiden bisa terjadi tersana undang-undang ini kan. Saya pikirnya begini Pak Alex, apakah nanti ada semacam upaya istilahnya tidak begitu alot lah, sehingga pembangunan itu memang fokus lah untuk daerah kepulauan ini kan. Karena kita memang merasakan perhatian orang-orang biasanya hidup di daerah kepulauan itu selalu miskin itu. Ya mungkin benar kata Pak Alek tadi, ada yang tidak sinkronnya soal kebijakan bahwa selamanya orientasi pemerintah itu kan ke darat gitu. Nah mungkin lah bikin jembatan atau jalan tol gitu kan. Nah itu juga ini mungkin ada ya seenggaknya jangan ngotor dulu sehingga bisa jalan dulu lah selama beberapa ya. Seenggaknya Maluku itu 5 tahun nanti sudah bisa maju lagi lah gitu kan. Ini bagaimana caranya gitu? Ya saya mau mendengar dengan berdua nih nanti. Jadi itu untuk Pak Ibu juga. Jadi Bu, kalau saya lihat kan ini kan selama ini kan yang kronisnya ini kan ya kita melihat kalau di daerah pedalaman ya itu kan tidak sampainya ini dana-dana pemerintah ini kan Pak Jo juga tahu lagi di kementerian itu mungkin orang Kemendagrinya benar, yang pelaksananya yang nggak benar gitu di lapangan ini kan. Ini bagaimana gitu upaya jangan sampai hanya ngomongnya aja gitu. Ini bagaimana menuntaskannya gitu, menuntaskan sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kemiskinan ini di zaman modern ini Indonesia yang namanya negara maju, negara berkembang tetap aja gitu miskin. Itu aja anunya. Bagaimana gitu kiatnya ini supaya istilahnya kalau penyakit itu tuntas lah, jangan sampai ada lagi muncul hal-hal yang ya kesian orang-orang rakyat kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dulu Pak Mun, nanti Pak. Terima kasih kepada narasumber di depan. Nama saya Agus dari Rakyat Sutra. Sebelumnya biasanya namanya Sutra. Sekarang berjumlah nama Sutra. Pertanyaan saya kepada Pak Profesor. Saya melihat sepertinya ada ketakutan dari pemerintah pusat memberikan sebuah ketegasan nama dari undang-undang provinsi kepulauan atau undang-undang daerah kepulauan. Kenapa pemerintah takut dengan tegas untuk menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah dikhususkan untuk daerah kepulauan, tetapi harus mengambil undang-undang provinsi berciri kepulauan. Berarti ada upaya mengkaburkan makna dari undang-undang itu sehingga eksistensi undang-undang ini menjadi lemah. Ini saya lihat dari kalimat, dari kata yang belum dari isi, dari pasalnya. Kemudian yang kedua, kita tahu sendiri bahwa selama ini perhitungan alokasi anggaran untuk dibagi ke daerah itu berdasarkan jumlah penduduk, sehingga tidak mengherankan kalau di daerah Jawa, Sumatera itu adalah daerah yang paling mendapatkan alokasi terbesar dari anggaran. Sementara di Indonesia Timur, Papua, Maluku yang jumlah penduduknya sangat kecil, alokasi anggarannya sangat terbatas, bahkan kurang. Sementara mereka wilayahnya sangat luas dan butuh sentuhan anggaran yang besar untuk pembangunan di daerah sana. Oleh karena itu, memang kalau misalkan pemerintah tidak menyetujui undang-undang ini, memang dari awal niatnya pemerintah untuk membangun daerah timur itu memang sangat kurang. Dibuktikan dari komitmennya untuk segera menetapkan undang-undang ini sebagai salah satu dasar hukum untuk memberikan pembagian yang lebih adil dalam hal pengelolaan keuangan kepada daerah. Terus kemudian juga saya melihat ada hal lain lagi dari balik pembagian yang tidak adil ini dari sisi keanggotaan jumlah
anggota DPR di Senayan. Nah, selama ini jumlah anggota DPR yang duduk di Senayan pembagiannya juga masih dari sisi jumlah penduduk. Jadi semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, provinsi, maka alokasi anggota-anggotanya itu akan semakin banyak di DPR. Nah, di daerah Sulawesi Tenggara tadi misalkan, sampai saat ini masih 1 dapil. Sementara yang duduk hanya 5 kursi. Nah, bayangkan untuk 5 orang yang anggota DPR yang duduk di satu provinsi yang duduk di DPR dengan hanya 5 kursi, sementara komisi DPR ini ada 11. Mereka berbagi komisi di sebelah sini. Otomatis ada beberapa komisi-komisi yang mungkin strategis tapi tidak ada perwakilan daerah di situ. Itu tidak bisa disuarakan. Misalkan komisi 4, taruhlah saya dari Sulawesi Tenggara, dari 5 anggota DPR Sultra yang duduk di sini, itu hanya masuk ke komisi 11, komisi 5, komisi 7 sama komisi 6. Tidak ada yang duduk di komisi 4 yang apa namanya, yang membidangi pertanian, perikanan. Sementara di sana sektor perikanan, pertanian adalah salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi sana. Tapi karena tidak ada perwakilan di sana sehingga Bisa di Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih.